Makanya kalau kita mudah melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, ini akan mengundang kita untuk melakukan kebaikan yang baru lagi. Satu. Yang kedua, akan mudah diterima oleh Allah, akan menjadikan sebab diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo. Dan yang harus kita perhatikan bahwa kalau orang masih mengingat-ingat amalnya itu, biasanya itu masuk bab ujub. Dia merasa, alhamdulillah aku bisa melakukannya. Saya bisa sholat, oh hebat. Saya bisa ceramah. Alhamdulillah, ini dalam ceramah 1 tahun ini berapa banyak orang yang tobat. Oh iya ya. Hah. Dia itu sebetulnya lupa. Kalau dia orang yang sadar Tuhannya Allah, dia akan sadar, gak berani menyebut itu semuanya. Tanyakan kepada ustaz yang hebat itu. Ya ustaz, yang menjadikan kamu pintar ceramah siapa? Allah. Menjadikan omonganmu enak siapa? Allah. Yang menjadikan jamaahmu banyak siapa? Allah. Semuanya Allah. Kamu tidak punya saham sekecil apapun. Maka tidak pantas seorang hamba membanggakan amalnya. Nah ini bab ujub. Kalau sudah bab ujub, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga salah satu penyakit hati yang insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi banyak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contoh orang yang paling luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu orang yang pada zaman Nabi itu diberi oleh Allah kelebihan mengetahui ini orang munafik, orang munafik. Sayyidina Umar bin Khattab orang begitu hebat tanya Hudzaifah. Nah ini kembali kepada metodenya Imam Ghazali untuk tahu dirinya itu baik atau tidak baik. Hudzaifah, tolong lihat aku ada kemunafikan atau tidak. Hebat tuh. Padahal Hudzaifah dengan khalifah ini sangat jauh. Sayyidina Umar adalah termasuk orang paling alim zaman itu, paling hebat setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata masih bertanya kepada orang lain Hudzaifah, karena untuk membenahi dirinya. Bahkan Sayyidina Umar yang punya makalah yang sangat masyhur, satu kalimatnya itu Allahumma ya Allah irham, berikan kasih sayang, rahimallahu imra'an ahdali uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku aib dan kekuranganku. Nah ini adalah pekerjaannya orang-orang soleh, orang-orang hebat seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tinggal kita itu seperti apa. Jangan sampai kita itu dengan amal yang sedikit ini seolah-olah sudah bisa melakukan banyak. Enggak, kecil di hadapan Allah. Amal baik kita sebanyak apapun itu, jangan dianggap itu sebagai sudah pemenuhan hak terhadap Allah. Belum. Alhamdulillah, saya sudah menjalankan perintah Allah semuanya. Berarti sudah beres, enggak? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih banyak dari pengabdian yang kita lakukan untuk Allah. Sedikit yang kita lakukan untuk Allah. Bahkan kita sering melakukan dengan nikmat ini adalah dengan dosa. Sehingga banyak orang merasa itu dirinya sudah bisa berbuat baik, dirinya sudah melakukan segala kemuliaan, sehingga seolah-olah sudah punya tiket khusus masuk surga. Saya kan sudah begini, saya sudah jadi ustaz, saya sudah jadi kiai. Tidak ada tempat yang lebih enak seperti tempat saya. Surga, saya belum pak, belum ada jaminan surga. Selagi amalnya masih dilihat di mata, namanya ujub. Ada beda ya, riya sama ujub. Riya itu adalah pengen dianggap gede amalnya oleh orang. Kalau ujub itu digedekan amalnya oleh matanya sendiri. Itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau orang berbuat baik, biar dibesarkan amalnya oleh orang, biar dilihat oleh orang, namanya riya. Tapi kalau ujub itu menganggap amalnya juga, itu adalah ujub dan juga ditolak oleh Allah. Dan itu semuanya kembali kepada penyakit hati. Sebabnya adalah tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan lalu. Inilah hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-51. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kita dari ilmu-ilmu beliau. Wallahu a'lam bishawab.